Aziz, yaitu diriwayatkan dari dua. Waqala ulama, gak ada satupun hadis yang diriwayatkan dari dua. Begitu. Maka yang ada adalah ya berbeda-beda, tapi paling sedikit dari tabaqah itu adalah 2 orang. Maka itu dihukumi sebagai hadis aziz. Hukumnya sama. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan al-sadisu al-aziz wa laysa syartan li sahihi khilafan liman za'am. Siapa yang menjadikan syarat hadis sahih itu harus aziz minimal? Di antaranya adalah di dalam halaman 86. Al-Imam Abu Ali Al-Jubai dari Mu'tazilah. Ini diantara yang mengatakan bahwa syaratnya sahih itu minimal adalah aziz. Berarti kalau gharib berarti kalau seandainya dia gharib, hadis gharib, maka dia adalah dhaif. Itu hanya khas liman za'a mahu. Wal arjah wa sahih indal ulama la yushtarat. Tidak disyaratkan bahwa hadis itu harus sahih, itu minimal adalah aziz. Karena banyak hadis gharib yang sahih. Warabi'u al-gharib. Huwal gharib wa huwa ma yatafarradu bi riwayatihi syakhsun wahidun fi ayyi mawdi'in waqa'a tafarrudu bihi minas sanad. Alama sayuqsamu ilaihi al-gharibul mutlaq wal gharibu an nisbi. Wa kulluha ay al-aqsamul arba' al-madhkurah siwal awwali wa huwa al-mutawatir fa yuqalu li kullin minha khabaru wahid. Keempat itu adalah hadisul gharib. Perkara dengan hadis gharib ini banyak pembahasannya. Di dalam sini saya tuliskan banyak karena banyak faedahnya. Sedangkan Al-Imam Al-Hafidz tidak menjelaskannya di dalam kitabnya beliau. Al-hadisul gharib yang pertama kita tahu yaitu diriwayatkan oleh paling sedikit di dalam sanad itu adalah satu orang. Dan sebagian ulama wa atlaqa katsirun, banyak, bukan hanya sebagian kecil tapi banyak, wa atlaqa katsirun minal ulama'i 'alal gharibi isman akhar wa huwa al-fard. Jadi al-gharib itu adalah fard. Ala annahuma mutaradifan. Wa ghayyara ba'duhum bainahuma. Ada sebagian yang membedakan antara al-gharib dan mutlaq, al-gharib dan al-fard. Faja'ala kilahuma naw'an naw'an mustaqillan. Faja'ala kullan minhuma naw'an mustaqillan. Enggak ada spasinya di ini. Jadi bingung saya baca. Faja'ala kullan minhuma naw'an mustaqillan. Menjadikan fard itu sendiri dan gharib itu sendiri. Nanti akan ada. Lakin al-hafidz fi nuzhati yu'adduhuma mutaradifan lughatan wa istilahan. Sebagaimana yang beliau sampaikan nanti di dalam pembahasan summal gharabatu imma ayyakuna lahu summa ayyakuna fi asri as-sanadi awla. Fal awwal al-fardul mutlaq wa sani al-fardu an nisbi. Nanti akan ada pembahasannya di sana. Berarti pembahasan di sini dari al-hadisul masyhur, kemudian ada al-hadisu al-aziz wal gharib, ini ketiga-tiganya adalah hadis ahad. Siwal awal maksudnya adalah yang pertama itu adalah al-mutawatir. Wa fiha al-maqbul wal mardud. Maksudnya wa fiha al-ahad, hadisul ahad, ada yang maqbul, ada yang mardud. Berarti sekarang fokusnya kepada apa? Kepada pembagian al-hadisul maqbul wal mardud.
Al-hadis al-maqbul hadis di dalam Sahih Bukhari, apakah hadis itu termasuk dari syaratnya Imam Bukhari sama Muslim kan di Sahih? Gimana pertanyaannya? Apakah hadis yang di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu aziz itu termasuk dari syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim di Sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim? Tidak. Hadis pertama Sahih Imam Bukhari itu apa? Qala haddatsana Al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Dari Yahya ke atas sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim, kemudian Al-Qamah, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu an, kemudian Nabi SAW. Ini hadisnya gharib. Sanadnya cuma satu. Baru setelah Imam Yahya itu baru jamaah. Kenapa Imam Bukhari mengambil itu? Salah satu asrornya yang pertama adalah itu berkaitan dengan matan. Ini saya itu mau mengumpulkan tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus membersihkan hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau ingin memberitahukan bahwa di dalam kitabku ini aku mensyaratkan hadis semua yang ada di dalamnya adalah hadisun sahih. Sebagaimana di dalam ta'arif atau maudu dari kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar, yang mana itu semuanya muttasil sanadnya. Maka di situ saya ini tidak membatasi apakah yang saya masukkan hanya hadis aziz ke atas, tidak, tetapi hadisun gharib juga ada. Dan salah satu contohnya adalah hadis yang pertama kali saya buka di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Itu hadis ahad. Di dalam Sahih Muslim juga ada. Misalnya tadi contohnya inna abi wa abaka finar, itu hadisun ahad. Hadisun ahad dan juga gharib. Hadisnya hanya satu riwayat, satu tariq saja. Begitu. Sehingga tidak ada syarat. Apalagi Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini tadi memberitahukan bahwa yang mensyaratkan itu adalah Imam Abu Ali Al-Jubai, yang termasuk dari orang Mu'tazilah. Dan indal jumhuril ulama anal as-sahih la yushtarat bi al-aziz. Wa fiha al-maqbul wal mardudu li tawaqqufil istidlali biha. Di sini ada berbicara tentang at-tawaqquf li tawaqqufil istidlal. Kenapa lil istidlal? Karena kita perlu mencari dalil, mendapatkan dalil bahwasanya aku bisa menghukumi hadis ini adalah sahih. Dengan cara apa? Alal bahsi an ahwali ruwatiha, dengan meneliti keadaan dari ruwat al-hadis, para perawi hadis. Apakah dia seorang yang siqah, apakah yang tidak siqah. Dunal awal, tanpa yang pertama. Yang pertama tidak memerlukan istidlal. Yang pertama al-mutawatir itu la yahtaju ilal bahas an ahwali ar-ruwah. Fakulluhu maqbulun li ifadatihi al-qat'a bi sidqi mukhbirihi bi khilafi ghairihi min akhbaril ahad. Berkaitan dengan al-hadisu al-maqbul. Al-hadisu maqbul itu ada berapa pembagiannya? Al-hadisul maqbul ada 4. Sahih li dzati, paling tingginya, kemudian sahih li ghairi, hasan li dzati, dengan hasan li ghairi. Karena al-hadisul maqbul itu ada 4. Ada li dzatihi wa li ghairi. Disebutkan li dzatihi karena kita menghukumi hadis itu sahih karena dirinya sendiri tanpa kita melihat ke yang lain. Kemudian dikatakan li ghairi karena kita menghukumi hadis tersebut bisa sampai ke derajat sahih, itu bukan dengan dirinya sendiri melainkan dengan bantuan yang lain. Maka namanya li ghairi. Oleh karena itu Dr. Khusyui di dalam Al-Wajiz ataupun di Muqarrar Kuliah Syariah itu menampilkan ada 5 syarat untuk hadis al-maqbul.
bukan sahih tapi hadis maqbul. Kenapa? Karena al hadisul maqbul ada yang li ghairi. Sehingga di situ ada 6 syarat. 6 syarat. Syarat yang pertama ittisalul isnad, kedua adalah dhabtur ruwah, ketiga adalah adalatur ruwah, keempat salamah minasyudzuz, salamah minal illah, keenam adalah al-adid awil mutabi' inda al-ihtiyaji al-ilaih, inda al-ihtiyaji ilaih. Ketika dibutuhkan al-adid ataupun mutabi' penguat, ini adalah penguat itu ketika dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan maka tidak diperlukan. Artinya dibutuhkan kapan? Ya ketika dia mau diangkat ke li ghairi, maka dia membutuhkan adid ataupun tabi atau syahid nanti ada. Begitu. Sehingga di situ syaratnya adalah 6. Mafhum masalah ini? Oke. Waqad yaqa'u ma yufidul ilman nadhariyya bil qara'ini alal mukhtar. Ini tadi yang kita bahas. Waqad yufidu ma gimana? Waqad yufidul ilman nadhariyya bil qara'ini alal mukhtar. Itu tadi. Yaitu ketika hadis ahad itu ada qarinah yang menguatkan, dia menunjukkan kepada qat'iyyad dalalah, maka nanti dia akan yufidul ilma an-nadhariyah. An-nadhari. Kenapa nadhari? Karena ba'da al-bahas. Tentu misalkan ini sanad secara zahir adalah riwayatnya dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam ini, Imam Nafi, Imam Ibnu Umar gitu, misalkan Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka di situ perlu dicek. Ini terjadi pemutusan sanad ataukah memang seperti itu. Sehingga dia pun dihukumi sebagai apa? Al-ilmu an-nadhari. Hukumnya adalah nadhari. Yufidul ilm, yufidul yaqin, tetapi yakinnya adalah yakin ba'da nadhar. Bukan langsung yufidul al-ilmu daruri, yang mana ilmu daruri itu tanpa adanya nadhar. Begitu juga dengan yang ada di sahihain. Tentu yang di sahihain itu juga adanya nadhar oleh para ulama. Misalkan ketika di dalam hadis di situ ada hadis mu'an'an di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka para ulama pun juga melihat, karena perlu ditakkid, walaupun Al-Imam Al-Bukhari itu sudah mengatakan bahwa seluruh hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari itu sahih, tapi perlu adanya takkid dari para ulama al-muhaddits. Maka yufidu al-ilma'an nadhariyah. Setelah itu apa? Summal gharabatu imma an takuna fi asli sanadi aula. Al aslu sanad. Jadi gharabah sekarang berbicara tentang hadisul gharib, ya kan? Sekarang khasah al hadisul gharib. Atau dikenal dengan namanya al hadisul al fard. Hadisul gharib itu terjadi gharabah, tafarrudul isnad itu dimulai dari mana? Imma fi asli sanad aula. Kalau dikatakan asli sanad, mana yang disebut asli sanad? Al-Bukhari ataukah sahabi? Aslu sanad adalah as-sahabi, asal sanad. Beda ya antara awalul isnad dengan aslu sanad. Kalau awalul isnad ya berarti dari muallif Imam Al-Bukhari. Kalau dikatakan aslus sanad itu adalah as-sahabi, karena asal sanad diri sahabi. Aula, kalau dikatakan aula artinya yang bukan asli sanad, berarti dari imma tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau yang setelahnya, yang penting bukan sahabi. Fal awal al-fardul mutlaq. Yang awal ini apa? Gharabah fi asli as-sanad. Itu dikenal dengan namanya al-fardul mutlaq. Nah, ketika beliau mengatakan al-fardul mutlaq, ini juga memberikan isyarat bahwasanya al-gharib itu juga al-fard. Karena di awal beliau menyebutnya al-gharib, sekarang berbicaranya al-fardul mutlaq. Wasani al-fardu nisbi wa yaqilu itlaqul fardiyati alaih.
Fal awal al-fardu al-mutlaq. Al-fardul mutlaq halaman 104. 105. 106. Contoh paling mudah al-fardul mutlaq itu adalah contohnya tadi innamal a'malu binniyat. Itu al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Jami' Shahihnya adalah di hadis pertama. Jadi hadis ini itu diriwayatkan oleh pertama Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu diriwayatkan oleh siapa? Alqamah. Jadi kalau diputar balik jadi enggak ini. Qala haddatsana Al-Humaidi, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Qala akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qamah ibn Waqqas al-Laitsi yaqul sami'tu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Berarti Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu itu meriwayatkan hadis tersebut kepada Sayyidina Al-Qamah. Kemudian Sayyidina Al-Qamah meriwayatkan kepada Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi, kemudian kepada Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Ini tafarrud, terjadi satu. Baru setelah Sayyidina Yahya ibnu Sa'id al-Ansari sampai kepada Imam Bukhari atau kepada yang lain, itu terjadi jamaah. Diriwayatkan oleh banyak sekali oleh perawi. Jadi perawinya tidak lagi satu, tapi setelah Sayyidina Yahya ibnu Sa'id al-Ansari itu sudah banyak. Rawahu jama'ahan Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Maka ini disebut dengan namanya al-fardul mutlaq karena dari sahabi itu terjadi ghurabah. Itu yang disebut dengan namanya al-fardu al-mutlaq. Ada? Di dalam PDF itu ada tafsir tentang hukum, tapi tidak saya sampaikan, takutnya membingungkan. Karena terlalu banyak tadi pembahasannya. Nanti bisa dibaca. Hampir 1 halaman tentang hukum fardul mutlaq. Kemudian al-gharibu an-nisbi. Sekarang adalah al-fardun nisbi atau gharibun nisbi. Asal dari al-gharibun nisbi, karena kan dikatakan nisbi berarti adalah nisbatan ila shakhsin muayyan. Misalkan di bagian tabaqah sahabi itu diriwayatkan oleh 10 orang. Kemudian di bagian tabi'in ada 5 orang. Kemudian di bagian tabi'ut tabi'in 1 orang. Berarti nanti al-fardul atau gharibnya hadis itu kan itlaqnya kepada seorang itu. Sehingga di situ disebutkan namanya adalah nisbi, ay nisbatan ila syakhsin muayyan. Itu asal dari al-fardu an-nisbi. Nah, kemudian para ulama itu membagi lagi al-hadisu al-gharibul an-nisbi. Gharib yang nisbi itu tidak hanya satu kepada seseorang tafarrud satu begitu, tidak. Tetapi ada kalanya dia tafarrud siqah an siqah. Siqah dari siqah. Makanya di dalam kitab itu biasanya akan dikatakan lam yarwihi siqatun illa fulan. Berarti di sana ada perawi lain yang meriwayatkan tapi dhaif. Tamam? Berarti ini adalah nisbi. Tafarrudnya adalah tafarrud nisbi. Nisbi kepada apa? Kepada as-siqah. Lam yarwihi siqatun illa fulan. Berarti menandakan apa? Adanya di sana perawi lain tapi rawinya itu tidak siqah. Berarti di sini nisbah ila as-siqah. Atau tafarrudu rawin muayyan an rawin muayyan. Contohnya perkataan biasanya kita menemukan apa? Tafarrada bihi fulan an fulan. Tafarrada bihi fulan an fulan. Sehingga tidak ada
yang meriwayatkan hadis ini dari fulan kecuali si fulan. Atau tafarrada ahlul balad, tafarrada bihi ahlu Makkah. Hadis ini diriwayatkan oleh ahlu Makkah saja, atau ahlu Syam misalkan. Namanya adalah tafarrud nisbi juga, tetapi berbeda dengan makna yang pertama. Makna pertama tadi apabila terjadi gharabah di tengah-tengah sanad, itu asal mulanya. Tapi sekarang sudah ditambahkan lagi tentang hadis nisbi yang lain, yaitu nisbatan ila syai'in muayyan, imma kepada siqah atau kepada balad atau kepada syakhsin muayyan, begitu. Mafhum ini? Nanti bisa dimurojaah lagi, ada PDF-nya. Nah, di antara tempat-tempat yang berisikan banyak hadis gharib itu adalah Al-Bahruz Zakhar, Al-Ma'ruf bi Musnadil Bazzar, Musnad Imam Al-Bazzar. Ada juga di sana Al-Mu'jamul Awsat dan Imam At-Tabrani. Dan di antara mu'allafat yang ada di sana Ghara'ibu Malik lil Imam Daruqutni, dan juga ada Al-Afrad lil Imam Daruqutni. Wa yaqilu itlaqul fardiyati alaih. Perkataan wa yaqilu itlaqul fardiyati alaih ini apa? Bahwasanya sedikit ada sedikit di antara ulama yang mengatakan bahwa hadisun al-gharibun nisbi itu hadisul fard. Jadi hanya ada sedikit ulama yang mengitlaqkan atau mengatakan bahwa hadisun al-gharibun nisbi itu hadis fard. Dari sini menandakan apa? Menandakan adanya perbedaan antara al-gharib wal fard. Tetapi Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa al-gharib wal fard mutaradifan lughatan wa istilahan. Al-gharib ya fard, al-fard ya gharib. Nah, di antara ulama yang membedakan ini di halaman 108 itu mengatakan begini, fal fardu aktsaru ma yutliqunahu alal fardil mutlaq. Hadisul fard itu kebanyakan diitlaqkan kepada yang al fardul mutlaq. Sedangkan al gharib itu adalah al fardu nisbi. Dari perkataan yang kedua coba perhatikan, al gharib aktsaru ma yutliqunahu ala al fardi an nisbi. Sehingga al-fardun nisbi itu kebanyakan ulama mengatakannya adalah al-gharib. Sehingga perkataan Imam Ibnu Hajar wa yaqilu itlaqul fardiyati alai itu bisa dipahami. Artinya sedikit yang mengatakan bahwa al-fardun nisbi itu adalah al-fard, tapi kebanyakan mengatakan itu adalah al-gharib. Mahfum? Kuncinya ada di situ. Sekarang masuk ke dalam pembahasan al-hadisu al-maqbul. Berarti sekarang ini fokus kepada hadis ahad saja. Imam masyhur, wa imam aziz, wa imam al-gharib. Bagaimana hukum dia? Apakah maqbul ataukah mardud? Nah, di sini ada pembagiannya, imam maqbul wa imam al-mardud. Tadi syaratnya ada 6, sudah saya sampaikan. Itu hadis yang maqbul. Kalau hadis sahih, sekarang adalah masuk ke dalam hadis as-sahih. Bagaimana Imam Ibnu Hajar mengatakan di dalam matannya, wa khabarul ahad binaqli adlin tammi dhabti muttasilas sanadi ghaira mu'allalin wala syadin was-sahihu lidati. Wa khabarul ahad. Berarti di sini memberitahukan bahwa di sini hanya mengkhususkan kepada khabar ahad saja, tidak kepada al-mutawatir. Al-hadisu as-sahih. Dengan ta'rifnya, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan binaqli ad-din tami tabti muttasilas sanad ghaira mu'allalin wala syadhin.
atau kita tukar bahasanya menjadi mata solasaнаduhu binaklil adli ad-dhabiti. Bukan. Mata solasaнаduhu binaklil adli tamitobti. Ini saya nukil salah ini. Binakli adli tamitobti. Harus tam dotnya. Dobitnya harus tam. Kalau untuk hadis sahih. Muttasil sanad ghairu mu'alla wala syadz. Dia tidak ada illah, tidak ada asyaz. Kita bahas satu persatu tentang syaratnya. Yang pertama adalah ittisalus sanad. Kalau dikatakan ittisalus sanad berarti apa? Kullu rawin yasma' min syaikhihi. Al-muradu bisama'una min babi taqlid. Kenapa min babi taqlid? Karena ada sebagian hadis itu tidak diriwayatkan dengan sama, ditulis dengan ar-risalah. Begitu. Maka dia juga dihukumi sebagai sami'an syaikhi walaupun dia tulis, maksudnya mendengar dari gurunya. Artinya sanadnya bersambung begitu. Maksudnya adalah bersambung sanadnya. Nah, berkaitan dengan ittisalus sanad, di sana ada kalanya dia menggunakan sighah mu'anna'an ataupun menggunakan at-tahdits, haddatsana atau sami'na. Kalau dia menggunakan haddatsana, sami'na, maka itu adalah yufidu al-ittisal, sudah menunjukkan kepada ittisal. Kemudian ketika dia mu'anna'an, maka ada cara-caranya untuk melihat bagaimanakah muttasilnya yang mu'anna'an. Jadi anak-anak seorang rawi anfulan itu ada caranya. Yaitu di sini tidak dituliskan, saya juga lupa menuliskannya. Yang pertama adalah syaratnya satu, dia harus mu'asharah. Berarti harus satu masa. Berarti antara murid dengan syekh itu harus satu masa. Artinya satu masa berarti dia ada pada zaman yang satu. Walaupun nanti ada perbedaan, satunya lahir lebih dahulu, satunya lahir lebih akhir tentunya. Tetapi ada kemungkinan dia bertemu. Berarti di sini adalah imkanul liqa' wa wasama. Yang pertama adalah mu'asharah, yang kedua adalah imkanul liqa' wa wasama. Terus apa lagi? Salamatur rawi mina at-tadlis. Itu. Yang paling penting adalah itu. Kalau mu'anna'an itu harus salamatur rawi mina at-tadlis. Tadi syaratnya ada berapa? Ada 3. Kalau sanad itu sudah haddatsana, sami itu, syahidna misalkan, maka itu yufidul ittisal. Karena seorang perawi dia akan berpikir banyak kali ketika mau mengatakan haddatsana kalau dia tidak mendengar. Karena itu nanti akan menghukumi kepada dia bahwa dia itu orang yang kadzib. Itu hadisnya menjadi hadis yang tertolak mardud semuanya. Berbeda dengan mu'anna'an. Nah, mu'anna'an ini syaratnya adalah seorang rawi harus selamat dari tadlis. Dia tidak boleh menjadi seorang yang mudallis. Mudallis itu apa? Dia mengambil hadis, misalkan ada si fulan itu mengambil hadis dari saya, kemudian saya mengambil hadis dari guru saya. Tapi dia mengatakan dia mengambil dari guru saya langsung, gitu, tidak mengatakan ke saya, gitu kan? Itu namanya tadlis. Nanti di sana ada mursal khafi, kita bahas satu tempatnya. Al-muhim, dia itu bukan orang yang mudallis. Kenapa? Karena dia sedang mu'anna'an.
karena sedang mu'ana'an, maka dia syaratnya tidak boleh tadlis. Kalau dia terkenal sebagai mudallis, maka perlu dicek benar-benar ini hadis. Kedua, mu'asarah. Dia harus satu masa dengan gurunya tersebut. Ketiga, imkanul liqa' was sama'. Wa hadha indal jumhur wa indal imam Muslim. Imkanul liqa' was sama' itu adalah syaratnya Imam Muslim. Kenapa? Kalau seseorang itu satu masa, ada kemungkinan dia untuk bertemu. Tetapi kalau Imam Bukhari tidak, Imam Bukhari mengatakan tidak. Harus subutul liqa' was sama'. Harus memang benar-benar dia itu bertemu dengan gurunya. Kalau hanya imkan liqa' mungkin saja dia tidak bertemu gitu kan. Nah, tapi kalau Imam Bukhari ini menggunakan syarat yang syadid. Oleh karena itu hadisnya menjadi hadis yang diunggulkan. Oke, coba diulangi. Syaratnya ada 3. Pertama, muasarah, kemudian ya. Itu adalah kalau mu'ana'an, itu tentang mu'ana'an. Kalau tahdits haddatsana itu sudah jelas, nampak jelas itu sanadnya. Kemudian kedua adalah adalatu ar-ruwah. Adalatu ruwah itu ada takrifnya indal muhaddisin, ada indal fuqaha. Mungkin kadang kita pernah mendengar begini. Hiya malakatun rasikhatun tahmilu sahibaha ala mulazamati al-muru'ah. At-taqwa wal muru'ah. Ini adalah takrif indal fuqaha. Ini adalah takrifnya indal fuqaha. Yaitu dengan wa dzalika inna ma yatahaqqaqu bi ijtinabi al-kaba'ir wa ba'dis saghair wa ba'dil mubahat. Yaitu dengan meninggalkan tentu yang dosa besar ataupun yang saghair, yang kecil-kecil. Kalau saghair dan mubahat ini tentang masalah al-muru'ah. Tapi kalau kaba'ir itu tentang takwa, ketakwaan seseorang. Kalau indal muhaddisin mengatakannya apa? Adalah turwah itu anna kulla rawin min ruwatihi ittasafa bi au utusifa bi kaunihi musliman balighan aqilan, kemudian ghair fasik, dan salama min khawarimil muru'ah. Ada 5. Pertama muslim, kedua baligh, ketiga aqil, ghair fasik, salamah min khawarimil al-muru'ah. Pertama, seseorang kalau mau meriwayatkan hadis maka harus muslim dulu. Kalau dia bukan muslim, maka la yajuzu ayyar wal hadis, atau ayyakuna muhaddisan atau ayyakuna rawiyan fil hadis. Jadi kalau dia belum Islam, maka dia tidak dibolehkan untuk meriwayatkan sebuah hadis. Tetapi boleh untuk mendengar hadis, hanya mendengar. Kalau dia mendengar hadis itu sebelum Islam. Setelah Islam, apakah boleh meriwayatkannya? Boleh, karena ketika sudah masuk Islam maka dia akan mengerti bagaimana hukumnya berbohong, hukumnya kadzib, sebagainya. Sehingga dia tahu. Dan itu juga dilakukan oleh beberapa sahabat ketika masa sebelum Islam mendengar sebuah hadis, kemudian diriwayatkan setelah masuk Islam. Kemudian ayyakuna balighan. Ayyakuna balighan ini adalah syaratnya ketika tahdis. Jumhur al-ulama al-muhaddis itu mensyaratkan bahwa seseorang itu diterima hadisnya adalah ketika dia meriwayatkan saat sudah baligh. Itu adalah jumhur. Sedangkan ketika tahammul, ketika dia mendengar hadis, maka boleh ketika masih kecil tetapi sudah mumayyiz. Dengan syarat sudah mumayyiz. Perlu diperhatikan ketika al-ada, ketika menyampaikan hadis maka dia dengan syarat sudah baligh. Tapi kalau untuk mengambil hadis, mendengarkan hadis, maka boleh ketika masih kecil tetapi sudah mumayyiz. Maka yajuzu lahu ay yasma al-hadis. Kemudian menyampaikan ketika kapan? Ketika sudah baligh. Ayyakuna musliman balighan aqilan. Berarti harus akil, harus berakal. Kalau orang yang sedang mabuk tentu tidak dibolehkan, apalagi mabuk sudah jelas dia tidak memulazamah kepada at-taqwa. Maksudnya adalah ketika kehilangan akal atau majnun, maka dia tidak boleh meriwayatkan hadis. Ayyakuna balighan aqilan
ghairul fasik. Tentu dia tidak boleh orang yang fasik. Kemudian salamah min khawarimil muru'ah. Salamah min khawarimil muru'ah, hal-hal yang bisa menjatuhkan muru'ah seseorang itu ada apa? Ada di sana tentang hal-hal yang bersifat shaghair, dosa kecil, atau tentang al-mubahat, melakukan perbuatan yang sebenarnya mubah akan tetapi itu menjatuhkan muru'ah. Sesuatu yang dosa kecil contohnya apa? Misalkan mencuri sesuatu yang itu sifatnya hanya kecil gitu, maksudnya bukan sesuatu yang besar banget. Begitu. Ya misalkan minum air tidak izin kepada pemiliknya. Maka itu juga termasuk minas shaghair. Ataupun